Once upon a time, there was a very unique burger which captivated a lot of attention. Because this was a plant-based burger. And new from Burger King, introducing Whopper plant-based. Suitable for you who want to eat burger but don't want to eat meat. Totally guilt-free. Your way better. Only at Burger King. Ya, assalamualaikum, balik lagi sama gue Hanif dari YouTube channel Mamang Kuliner. Ya, kali ini gue akan mereview burger lagi ya. Pasti ada aja yang komen nih, alah review burger mulu, santai. Maaf. Karena kali ini gue melihat ada sesuatu yang menarik dari Burger King. Gue gak tahu ya, karena gue jarang banget mantauin menu-menu fast food yang bener-bener misalnya kayak, ini nggak menu baru nih, ini menu lama yang diadain lagi. Gue kurang mantau kayak gitu sih ya. Jadi Burger King ngeluarin Whopper Burger, tapi ini versi plant-based-nya. Jadi kayak ibaratnya buat vegan food-nya lah. Nah, yang bikin gue penasaran, yang katanya plant-based-nya itu sebenarnya sih utamanya tuh patty-nya. Jadi patty-nya dia nggak pakai daging cuy. Gue nggak tahu ingredientnya dia pakai apa. Karena dia di iklannya juga nggak ngasih tahu ya, jadi gue paling nebak-nebak aja. Cuman katanya rasanya tuh mirip-mirip sama yang versi dagingnya. Gue nggak tahu juga sih ya. Dari aroma emang nggak ada perbedaan sih ya. Oke, gue bakal tahu dulu harganya. Ini plain-based Whopper meal, harganya 73.500. Jadi dapetnya burger gue, terus gue beli kentang sama dapet cola. Sebenarnya lu bisa beli ala carte aja burgernya doang tuh bisa ya. Tapi karena gue lagi pengen makan kentang juga sama pengen minum cola cuy. Udah lama gue gak minum cola. Kayak pengen gitu loh. Oke, pemanasan gue makan kentang lu kali ya. Lapar banget cuy, bener dah. Lagi pengen kentang-kentangan gitu loh. Enak bener ya. Nggak tahu kenapa kentangnya Burger King dibanding kentangnya brand sebelah ya. Dia tuh kayak lebih tebel-tebel gitu cuy. Harus di head to head apa nih? Feeling gue aja apa ya? Kan kayak tebel gitu deh. By the way, karena ini dia plain base, jadi di sini nggak pakai keju ya. Jadi isiannya kalau gue lihat di sini ada pickles, ada white onion, terus ada lettuce, ada tomat, terus patty-nya yang plain base. Nah, kalau bannya ini dia pakai sesame seed bun. Terus di sini tuh dia pakai mayo. Mayonya itu kalau nggak salah pakai egg yolk powder gitu loh. Jadi buat lo yang vegan bisa, katanya sih bisa request buat si mayonya nggak usah dipakein. Nah, kalau di sini gue pakai mayo sih ya. Ini dia plain base burger. Sikat deh, bismillah. Gue nggak tahu ini patty-nya dia terbuat dari apa ya. Tapi rasanya beda, teksturnya terasa lebih dry dibandingkan patty yang kalau menggunakan daging. Jelas ya, jelas. Gue nggak tahu ada aroma apa di patty-nya yang nggak bisa gue jelasin ya. Taste-nya gurih. Dan gue ngerasa si patty-nya ini ngasih aftertaste tuh yang pahit gitu di lidah ya, yang gue rasain ya. Mungkin lo yang nggak terbiasa dengan vegan food, lo bakal berpikir kayak, sepertinya makanan yang tidak sehat, saya lebih suka gitu ya. Gitu coba. Cobain deh. Gue lagi menerka-nerka, ini patty-nya tuh rasa apa ya? Nggak ada rasa yang spesifik yang bisa gue jelasin. Kalau singkong gitu masih vegan nggak sih? Gue nggak paham sebenarnya. Gue nggak ngerasa kayak ada sensasi-sensasi aroma singkong. Kayaknya sih ya singkong gitu. Soalnya kayak ada aftertaste, taste yang sama ketika gue abis makan kayak keripik-keripik ketela gitu loh, keripik singkong. Ada aftertaste yang serupa ketika gue nyobain patty-nya. Yang bikin rasanya masih apa ya, sensasi whoppernya masih dapat mungkin di bagian bun, terus di bagian lettuce sama pickles-nya gitu. Tapi begitu lu nyentuh patty-nya, ini bener-bener beda rasanya sih menurut gue. Cobain lagi. Gue masih penasaran gitu loh. Apa ini ya? Oke, gue hajar lagi aja kali. Let's go. Ya gue bakal rating aja.
Buat gue yang bukan vegan ya, burger ini gue kurang suka jujur aja dari segi patty-nya. Tetap masih suka daging sih gue. Jadi burger ini mungkin bakal gue kasih rating 7, tapi ini bisa jadi burger yang cukup oke buat lo yang nggak makan daging. Nah tapi jangan lupa buat lo yang bener-bener vegan itu mayonya lo request buat nggak usah dipakein. By the way, seperti biasa gue akan membacakan komen ya sebelum gue akhiri videonya. Ada komen yang pengen bener-bener gue jawab nih di video. Ini ada komen dari Magnivito Satrio. Dia ngasih gue 2 pertanyaan nih. Hal apa yang ngebuat lo terinspirasi untuk mulai nge-YouTube dan bahas soal makanan? Kalau kenapa gue ngebahas soal makanan sebenarnya udah gue jawab di vlog gue sebelumnya gitu ya. Tapi kalau ditanya siapa yang menginspirasi gue buat kayak pede nge-vlog gitu ya. Kayak keluar, itu pede gitu makan depan orang. Jujur aja Bungkus Network. Jadi waktu itu gue cuman jadi subscriber Bungkus Network waktu dia subscribernya itu kalau nggak salah 70 ribuan. Konten pertama dia yang gue tonton itu konten makan mie ayam jamur di daerah Tebet, kalau nggak salah gue lupa nama mie ayam jamurnya. Terus pertanyaan kedua, siapa food vlogger Indo yang pengen banget lo ajak collab dan alasannya? Sebenarnya gue tuh nggak ada kepikiran mau collab dalam waktu dekat ini gitu ya. Jadi gue tuh nggak pengen dikenal orang tuh kayak gini loh. Misalnya gue collab dah nih, anggap aja gue collab sama siapa gitu food vlogger yang gede. Terus gue digini nih. Ini mas-mas yang ada di vlognya si ini nih. Ini mas-mas yang ada di vlognya nih. Gue tuh nggak mau dikenal kayak gitu tuh. Jadi gue biarin aja gue berproses dulu sampai gue bener-bener layak. Jadi gue nggak pansos-pansos amat gitu kalau collab sama yang gede gitu ya kan. Itu makanya gue kalau dalam waktu dekat ini ya belum kepikiran sih pengen collab-collab gitu. Jadi gue pengen jalan sendiri dulu lah. Belum kepikiran sih sejauh ini, nggak tahu nanti. Tapi kalau ditanya impian gue pengen collab sama siapa? Emang lu pengennya gue collab sama siapa? Kalau gue ya, gue tuh pengen banget, walaupun ini cuma mimpi gue rada kayak, kayaknya nggak bisa sih, kayaknya nggak bisa. Gue tuh pengen collab sama Ria SW, jujur aja. Kenapa? Kan menurut gue Ria SW itu food vlogger yang di videonya itu ada story-nya gitu loh. Itu yang gue demen dari dia gitu. Di video ada story-nya, terus dengan editing yang oke, storytellingnya juga oke gitu, kayak pembawaannya oke gitu ya. Gue ngeliat kayak Ria SW itu food vlogger tapi yang ada di jalurnya sendiri gitu, beda sama yang lain. Itu yang membuat gue tertarik dan kayak wah mimpi sih gue kayak bisa collab sama dia tuh kayak mimpi doang sih. Oke, kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen gue jawab di video, tulis aja pertanyaan kalian di kolom komentar pakai hashtag tanya mamang ya. Tapi nggak usah pertanyaan yang kayak bang, judul lagu di ending video apa? Oke, segitu aja video gue kali ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Sehat selalu. Bye.